Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh diperkenalkan Mbak siapa namanya? Saya Tita dari Makassar. Oh iya Mbak. Iya kemarin kan menghubungi saya katanya ada keajaiban salat yang dirasakan tuh gimana sih ceritanya, boleh dikisahkan? Iya, saya mulai sholawat tuh sejak 2019 ya. Maret itu baru sedikit, baru 10.000. Terus setahun kemudian saya coba April 2020 itu 15.000. Perubahannya tuh bagus banget, drastis dari secara ekonomi dan segala semacam-macamnya deh gitu. Terus baru Juni 2020 saya itu nyoba 25.000 per hari, itu harus dipaksain gitu. Mulai bulan Juni ya? Juni 2020 kemarin, tanggal 28 Juni. Oke, sampai sekarang? Sampai sekarang, bahkan kadang kalau saya memang masih ada waktu luang, saya tambah. Paling kemarin pol tuh 40.000 per hari gitu. Kalau memang saya masih ada waktu ya gitu. Jadi patokannya minimum 25, maksimum nggak terbatas, tapi baru menyangkutnya baru 40.000 per hari gitu kuatnya. Nggak, cara Mbak mengerjakan itu gimana caranya? Sambil beraktivitas. Ya misalnya dimulai dari kapan gitu? Dari mulai dari subuh, habis subuh. Habis subuh biasanya dapat berapa sampai? Habis dari sholat subuh terus gitu sambil beraktivitas sampai malam. Oh gitu. Iya. Ya pokoknya sholawat gitu, nggak bisa ninggalin sholawat saya gitu. Karena ya percaya nggak percaya itu sejak pakai sholawat semuanya terbuka gitu, Pak Ustadz. Iya, gimana? Kejadian apa yang dirasakan setelah mengamalkan 25.000 sejak akhir Juni itu? Pertama-tama ya kenaikan gaji ya, yang setahun itu 2 kali, kenaikan jabatan juga dari yang biasa. Padahal saya baru kerja tuh baru sebentar, udah jabatannya udah oke. Terus kemudian yang mengherankan itu adalah dapat bonus ya dari kantor, itu bisa sampai setahun itu bisa sampai hampir 100 juta. Terus kemarin juga dapat bonus lagi 20 juta. Akhirnya alhamdulillah bisa melunasin utang DP rumah gitu, Pak Ustadz. Tolong dijelaskan Mbak kerja di mana, di bagian apa sih gitu? Maksudnya bonus sampai 100 juta itu gimana prosedurnya itu? Perusahaan asing ya, Pak Ustadz, bukan perusahaan lokal, perusahaan asing. Jadi itu berdasarkan mereka menilai berdasarkan pekerjaan gitu. Review per 6 bulan. Mbak bekerja di perusahaan asing? Perusahaan asing. Di bidang apa? Perminyakan, di bidang apa? Retail. Asing, bukan lokal, dari perusahaan asing. Jadi mereka ngelihat dari hasil kerjanya gitu. Kalau hasil kerjanya bagus, makanya bagus. Bahkan ada atasan saya yang maksudnya yang senior, bukan atasannya, senior saya yang dapat 200 juta. Itu. Gitu. Yang senior ya, yang udah beberapa tahun kerja di situ. Jadi berdasarkan prestasi kerjanya gitu. Oh gitu. Jadi Mbak ini sebetulnya sudah senior belum ya? Iya, ya udah. Tergolong senior juga. Iya, ya tapi kan siapapun juga bisa dong, Pak Ustadz. Yang penting kan selamat dari karena sholawat. Iya. Gitu. Enggak, saya tadi kan Mbak bilang dapat 100 juta itu di bulan berapa ya Mbak? April 2019 ya, kan saya mulainya dari Maret 2019 ya, yang 10.000 itu ya. Iya. Nah, terus April 2019 saya dapat itu. Gitu. Terus Oktober 2019 dapat lagi, kan setahun 2 kali. Iya. Gitu. Terus padahal itu kan lagi pandemi ya, 2020 ini dapat lagi kemarin 20 juta. Oh gitu. Lebih dari 20 juta sih, tapi yang buat bayar utang 20, lebih dari 20 juta. Gitu. Nah, sebelum Mbak bersalawat, kesulitan apa yang Mbak rasakan? Aduh, pertama ekonomi ya. Ekonomi, soalnya sempat jatuh secara ekonomi. Tapi kan Mbak bekerja di perusahaan asing, gajinya gede, kenapa susah ekonomi? Sebelumnya perusahaan yang sebelumnya kecil. Sebelum perusahaannya kecil. Nah, baru setelah lawan saya dapat pekerjaan yang gede. Oh, jadi maksudnya Mbak dapat pekerjaan yang di perusahaan asing ini setelah mengamalkan selawat gitu ya? Iya.
Itu dimasukin orang atau melamar Nggak tahu, sendiri? ujuk-ujuk di telepon. Oh iya. Ujuk-ujuk di telepon. Sebelumnya ngelamar dulu ya? Udah lamarnya udah lama, tapi nggak ada jawaban. Udah lama, beberapa tahun yang lalu nggak ada jawaban. Ya udah akhirnya saya lupa kan. Ujuk-ujuk nggak ada angin, nggak ada hujan, terus ujuk-ujuk di telepon gitu. Terus Ya, langsung alhamdulillah. disuruh interview, langsung diterima. Iya, kira-kira berapa minggu gitu langsung gitu. Langsung awal gajinya cuma 10 juta ya, lama-lama naik. Sekarang di atas 20 juta. Itu gaji pokok, gaji per bulan di luar bonus ya, 20 juta ya? Iya, iyalah. Di luar bonus lah, bonus lain lagi. Bonus kan karena prestasi kerja. Oh iya, luar biasa banget tuh Mbak. Iya, gitu. Ya, alhamdulillah, makasih Pak Ustadz ya, udah ini ya, udah maksudnya dengan saya masuk ke situ diajarin sholawat begitu. Alhamdulillah perubahannya drastis sekali. Itu juga saudara-saudara juga yang tadinya nggak ada hubungan gitu, lost contact juga. Anehnya dengan mudahnya saya bisa menemukan gitu loh, bisa ada kontak lagi. Padahal sebelumnya saya nyari-nyari susah banget gitu Pak Ustadz. Itu menemukannya gimana? Maksudnya mereka menghubungi langsung atau gimana? Enggak, saya kan sepupu-sepupu saya kan kebetulan kan ya punya nama lah ya di suatu daerah. Saya coba Google, kok ada ya gitu kan. Terus saya coba ngubungin kontak, orang itu nomornya. Dia juga bingung, loh kok Dek tahu dari mana nomor saya? Saya bilang dari Google gitu Pak Ustadz. Oh, begitu. Iya. Nah, apa lagi? Selama sampai dari Oh iya, beli rumah Pak Ustadz. gimana Saya ceritanya beli rumah itu? Ya kan saya kan nabung juga selama ini. Selain nabung juga saya kan dapat bonus itu Pak Ustadz. Akhirnya ya udah saya beli rumah, alhamdulillah ya kecil sih Pak Ustadz, cuman ya rumah pribadi gitu aja. Beli berapaan sih boleh tahu? Belinya sekitar 700-an lah. Oh, 7. Beli cash ya? Ya cashnya sekitar hampir setengahnya gitu. Oh, sisanya dibayar kapan itu? Dibayar katanya yang punya tuh terserah mau bayar tuh kapan gitu, tapi dicicil gitu lah, yang punya tuh baik banget. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa Jadi ya. segalanya tuh dimudahkan gitu loh Pak Ustadz, dilancarkan gitu loh Pak Ustadz. Masya Allah. Keajaiban sholawat emang luar biasa. Tapi yang sulit adalah istiqomahnya ya Pak Ustadz ya. Iya. Istiqomah bener deh. Ada aja gitu kan kadang-kadang halangan-halangan gitu. Tapi yang namanya aktivitas ya. Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan. Mbak, biasanya kalau misalnya Mbak ada halangan nih gara-gara misalnya kedatangan tamu banyak atau pekerjaan nggak susah gitu. Jadi apa yang Mbak lakukan supaya bisa tetap istiqomah? Ya begitu saya udah selesai ya saya cepet buru-buru pakai tasbih digital itu buru-buru. Jadi nggak ada waktu bengong, nggak ada waktu luang, ya cepet-cepet. Jadi setiap saat saya nafas saya sholawat gitu, nggak ada tanpa kecuali di kamar mandi ya. Pokoknya setiap saat saya di mana aja tuh saya nggak bisa. Bahkan kadang karena saya pakai jilbab kan saya taruh kalung di dalam jilbab itu Pak Ustadz. Jadi begitu saya kotak-kotak keceklek di balik jilbab gitu. Nah. Pokoknya usahain terus semuanya Allah gitu. Minta pertolongan bener-bener. Alhamdulillah. Pertama-tama Mbak mengamalkan salawat ini ada nggak yang nyinyir ke Mbak? Kok kamu jigir-jigir emang rezeki datang begitu aja tanpa kerja gitu? Masih ada nggak nyinyir kayak gitu? Iya ada. Ada Pak Ustadz, ada. Tapi saya nggak peduliin lah, nggak. Yang penting saya memang bener-bener mau istiqomah sholawat gitu aja. Terus kalau ada yang nyinyir gitu Mbak diam aja atau dijawab atau gimana? Ya saya tunjukin ininya Pak Ustadz, channelnya Pak Ustadz. Gitu. Saya tunjukin, ini lihat ini, aku juga kepingin kayak begini, ada mukjizat gitu dari Allah. Oh gitu. Ada juga yang akhirnya ikut gitu, ada juga yang akhirnya nggak ngikut, ya terserah mereka ya. Gitu. Tapi kalau saudara-saudara atau teman-temannya Mbak ada nggak yang diajakin juga ikut salawat? Ada juga gitu. Ada juga kok yang mereka juga ikut juga itu. Bahkan saya juga beli tasbihnya juga dari mereka, jadi mereka beli, aku nitip gitu misalnya. Kadang-kadang nggak sempet ya, gitu. Masya Allah.
Iya, saya tunjukin channel Pak Ustadz. Itu ke mereka semua. Jadi di antara semua keajaiban yang pernah dirasakan itu, yang paling berkesan dan tidak bisa dilupakan itu apa ya? Bonus. Bonus yang mana tuh? Bonus yang bisa akhirnya bisa buat beli rumah. Yang 100 jutaan itu? Lebih. Maksudnya selain saya nabung ya, tapi yang bonusnya di atas 100 juta itulah yang bikin saya kagum. Tadi belum diceritain ke saya, gimana prosesnya dapat 100 juta? Yang lebih 100 juta itu? Ya kan saya udah bilang Pak Ustadz, di situ perusahaan kan setahun 2 kali kan direview pekerjaannya. Bagaimana kalau misalnya pekerjaannya bagus, ya bonusnya bagus juga. Tapi kalau misalnya pekerjaannya biasa-biasa aja ya sedikit lah gitu loh. Oh, artinya yang dapat bonus itu bukan semua karyawan ya? Oh enggak, yang middle up. Ya maksudnya yang manajer gitu. Ya maksudnya yang pekerjaannya proyeknya bagus gitu. Oke. Iya. Oh, yang maksudnya yang pekerjaannya bagus lah gitu loh Pak Ustadz lah gitu loh. Iya. Kalau pekerjaannya biasa aja ya mungkin sedikit lah ya. Saya juga nggak nanya-nanya sih ya Mas. Tapi saya dengar ada senior saya yang sampai 200 juta dia. Sekali bonus gitu. Karena dia ada senior dan kerjanya juga bagus. Iya, iya. Jadi sudah sangat yakin sekali Mbak ya dengan salawat ini? Iya, ya gimana ya, nyatanya ya terbuka semua, ya bagaimana, nggak bisa dibohongin ya, memang mujizat sholawat memang bener-bener sholawat Jibril, sholawat Nabi itu. Tapi kenapa Mbak menghubungi saya baru sekarang, kan udah lama ngalamin keajaibannya? Kan baru selesai itunya apanya tuh masalah rumah. Oh Rumahnya gitu. maksudnya baru selesai masalah rumah kemarin dan yang bikin saya bingung itu kan Mas, ini kan lagi pandemi ya. Iya. Kok maksudnya alhamdulillah lancar rezeki. Orang-orang gitu. lain di masa pandemi kesusahan, kita malah kelancar banget gitu ya. Alhamdulillah, waktu kemarin juga lebaran kan bulan itu namanya bingkisan kue-kue dari para kontraktor banyak. Itu THR juga full, gaji full, biarpun work from home ya. Gitu, alhamdulillah banget Pak Ustadz gitu. Jadi rumah itu biasanya, sekarang udah lunas ya semua? Ya alhamdulillah Pak Ustadz, udah. Masya Allah, luar biasa ya. Iya itu makanya, tapi ya itu saya pakai jilbab, saya taruh di kalungan gitu. Di kalung, kata anak saya, Mama norak banget sih, bodo amat lah ya pokoknya saya. Bahkan kalau hari Sabtu Minggu saya pergi kemana gitu kan ya, saya tetap kalungin gitu. Terus kata Mama, tutupin jangan sampai kelihatan gitu. Yang soalnya kalau pergi ke mall apa pergi ke jalan kan orang ngelihat nih orang ngapain ya gitu kan. Tapi terus saya kecuali di kamar mandi ya, saya nggak bisa copot gitu. Tapi kalau yang lain-lainnya bahkan kalau lagi makan aja saya juga kalau saya sempat saya pokoknya sampai minimum 25.000, maksimum saya baru kuatnya 40 ya, baru kuatnya gitu, belum sampai 50 ini. Oke. Gitu. Mbak, waktu dulu kan pernah hidup susah ya? Iya. Sampai sesusah apa sih, saya boleh tahu nggak? Sebelumnya hidupnya enak ya, sebelumnya hidupnya enak gitu. Terus ada suatu peristiwa yang seharusnya saya dapat warisan, tapi kan diambil saudara gitu. Akhirnya ya nggak dapat apa-apa. Terus akhirnya ya saya berjuang sendiri, gajinya kecil. Ya terus akhirnya saya nggak bisanya ya itu dari punya mobil oke, jadi naik angkot. Oh gitu. Dari punya rumah dijual ngontrak. Oh gitu ya. Untuk hidup ya, gitu. Yang penting di jalan Allah itu aja lah. Itu alhamdulillah. Tapi itu belum mengenal salawat ya di zaman itu ya. Baru andalan saya baru tahajud ya. Tahajud itu kan saya rutin dari SMA kelas 1 ya. Dari SMA kelas 1 saya insya Allah terus-terusan gitu. Gitu. Itu andalan saya tahajud sama salawat yang lain yang biasanya Allah Akbar apa gitu itu Terus lihat channel saya pertama sekali kapan? Nggak sengaja. Oh nggak sengaja, udah lama ya? Iya. Maret 2019. Oh sejak itulah baru dimulai gitu ya? Awal Maret kalau nggak salah saya tulis tanggal 3 Maret saya nemu gitu ya. Dengan nemu terus saya pelajarin. Terus tanggal 5 Maret saya mulai itu 10.000. Oh. Paksain. Saya paksain gitu. Terus April 2020 saya paksain 15.000 per hari. Terus 28 Juni saya paksain lagi
25.000 sampai 40 tergantung dari kondisi, tapi minimum harus 25.000 per hari. Gitu. Dan sejak saat itulah perubahan terasa dirasakan. Drastis. Sejak selawat itu drastis, tapi yang paling itunya ya paling kebuka semuanya tuh setelah 25.000 ya. 25.000. Sebenarnya 25.000 kebuka semua. Oke Mbak, ada pesan-pesan nggak kepada teman-teman yang menyaksikan ini? Ya, dicoba untuk sholawat minimum 25.000 per hari, istiqomah. Memang berat, tapi ya kalau memang mau segalanya atas izin Allah lancar, ya dipaksain, niatnya fokus, niat harus bisa, harus dalam kondisi apapun harus bisa gitu. Nggak sulit kalau memang kita mau gitu. Itu aja Pak Ustadz. Terus juga sholat 5 waktu tuh, terus sholawat Nabi, sholawat Jibril gitu. Yang penting hati juga bersih ya, jangan hatinya kotor gitu. Bukan berarti saya itu enggak, tapi kalau kita bersih juga segala sesuatunya juga bisa lancar gitu. Jangan jahat sama orang. Kalau orang jahat sama kita, biarin aja, serahin aja ke atas, ke Allah gitu. Gitu. Biar lancar rezekinya ya. Tuh. Udah begitu aja Mbak ya, berarti ya. Iya. Makasih Pak Ustadz, sekali lagi makasih Pak Ustadz ya. Makasih. Saya juga makasih lo bersedia diwawancarai. Bersedia banget. Terima kasih Pak Ustadz. Lain kali kalau misalnya ada keajaiban lagi, diceritain lagi ya. Insya Allah. Makasih Pak Ustadz. Udah ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.